Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 90. Oke lah, gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan memfokuskan pandangan matanya secara bertahap dan menyatu dengan lingkungan sambil mengamati tubuhnya sendiri. Setelah api pil komunikasi roh diredam, seluruh luka di dalam tubuh Xiaoyan kini telah sembuh. Merasakan indera ilahinya yang tajam, energi kehidupannya yang kuat, dia sepenuhnya berada dalam kondisi puncaknya. Dan sudah waktunya bagi seorang Xiaoyan melahap api pil komunikasi roh ini. Dengan sebuah pikiran, Xiaoyan mengarahkan api pil komunikasi roh untuk masuk ke dalam bagian inti dari dantiannya. Nyala api abu-abu memancarkan sebuah cahaya dengan tenang, sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Dantian itu bagaikan dunia yang luas, berkabut dan juga kosong. Xiaoyan pun mendorong api surgawi berwarna hijau gelap untuk perlahan mendekati api pil komunikasi roh. Kobaran api berwarna abu-abu tetap sangat tenang menghadapi api surgawi peringkat 16. Xiaoyan tidak berani lengah sedikit pun. Kekuatan jiwanya yang dahsyat bersama dengan kekuatan Doqi ini telah berkumpul, dan kemudian hal itu dialirkan secara perlahan menuju dantian di dalam tubuh dari Xiaoyan, terus-menerus menyuntikkan energi ke dalam api surgawi berwarna hijau gelap. Doqi pun berputar seperti kabut, membuat warna hijau gelap menjadi semakin cemerlang, dan energi yang kuat berfluktuasi tanpa henti di dalam dantian atau inti Do milik Xiaoyan ini. Merasakan sedikit adanya keresahan, nyala api berwarna abu-abu dari api pil komunikasi roh menjadi semakin kuat, dan kemudian dia mengisolasi dirinya sendiri dari Doqi yang telah mendekat. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam yang kemudian dia bergumam, seperti yang diharapkan dari api surgawi peringkat 16. Kesadaran pertahanan dirinya sangatlah kuat. Penyuntikan Doqi ke dalam api surgawi hijau gelap dilakukan Xiaoyan tanpa tergesa-gesa, dan kemudian nyala api itu bersinar samar. Kini telah mencapai kekuatan puncak, tapi Xiaoyan masih tidak bertindak dengan cara yang gegabah. Doqi milik Xiaoyan secara perlahan menyapu api pil komunikasi roh dan memeriksanya berulang kali tanpa niat yang jahat. Hal itu membuat api berwarna abu-abu ini merasa sangat nyaman dan percaya bahwa semuanya normal, tidak ada bahaya sama sekali. Api abu-abu itu perlahan menjadi tenang kembali. Ketika api pil komunikasi roh lengah, mata dari Xiaoyan menunjukkan sebuah semangat kegembiraan. Dia berkata dengan lembut, "Lahap." Api surgawi berwarna hijau gelap tiba-tiba menjadi ganas dan kemudian mengeluarkan kekuatannya untuk langsung melahap api pil komunikasi roh itu. Di dalam dantian, kobaran api yang sangat dahsyat menari-nari. Kabut abu-abu kini terus berkumpul dan kemudian membuat api abu-abu itu merasakan bahaya luar biasa. Suhu apinya tiba-tiba saja meningkat menjadi sangat panas, membakar dantian milik Xiaoyan, dan kemudian nyala apinya juga berkobar. Xiaoyan dengan kekuatan jiwanya, dia memusatkan api surgawi berwarna hijau gelap yang seperti matahari hijau itu untuk langsung menyala terus-menerus melahap api berwarna abu-abu. Kali ini nyala api yang luar biasa di dalam tubuh dari Xiaoyan pun membumbung tinggi dalam konfrontasi antar kedua kekuatan api itu. Bahkan terdengar suara dentingan dari dalam tubuh Xiaoyan. Energi yang dahsyat seolah-olah ingin mengubah tubuh dari Xiaoyan menjadi debu. Alis dari Xiaoyan pun berkerut, seluruh kulitnya kini telah memerah. Udara panas bahkan menyembur keluar melewati pori-pori dari tubuh Xiaoyan. Udara panas bercampur dengan kabut dari api bawah tanah di luar menjadi sangat pekat sehingga tidak bisa menghilang, menyelimuti seluruh ruang batu berwarna abu-abu kehijauan ini, dan bahkan membakar seluruh ruang batu, membakar tubuh, pikiran, dan juga organ dalam dari seorang Xiaoyan, membuat pandangan mata dari Xiaoyan kehilangan fokus. Rasa sakit yang hebat akibat konfrontasi dari api terasa seperti ada 36.000 jarum menusuk setiap sel di tubuh dari seorang Xiaoyan, membuatnya ingin berteriak dengan keras. Hanya dalam beberapa detik saja, kulit dari Xiaoyan kini telah langsung berubah menjadi warna abu-abu keriput
kehilangan kilau dan juga elastis yang asli. Soyen tidak pernah membayangkan menelan api surgawi ini akan begitu sulit. Api abu-abu berkobar ke kiri dan juga ke kanan di dalam dantian milik Soyen, membawa panas dan bergelombang, terus menerobos lingkaran api surgawi berwarna hijau gelap. Bau terbakar yang sangat menyengat juga tercium. Soyen hanya bisa menggertakkan giginya. Lautan api hijau gelap membentuk gelombang yang tidak terbatas menghalangi api berwarna abu-abu. Setelah melalui perjuangan yang cukup sengit dengan bantuan dari kekuatan jiwa milik Soyen, akhirnya Soyen pun bisa menyatukan Dogi dan juga kekuatan jiwanya itu ke dalam api surgawi berwarna hijau gelap. Waktu pun berlalu begitu cepat. Kemampuan pemulihan yang dahsyat dari api pil komunikasi roh memperpanjang pertempuran api surgawi tanpa batas di dalam tubuh dari seorang Soyen. Dia tidak tahu berapa banyak energi api yang telah diserapnya, mengubah energi dari api abu-abu menjadi energi bagi dirinya sendiri, dan kemudian menekan balik api pil komunikasi roh. Hari-hari Soyen dihabiskan dalam siksaan berulang, berupa penyerapan, konversi, penekanan balik, penghisapan. Akhirnya suatu hari, kabut abu-abu dari api pil komunikasi roh kini telah menipis. Soyen menghela napas yang panjang, kemudian panas yang berkepanjangan telah membuat tenggorokannya menjadi kering. Soyen pun menjilat bibirnya sendiri, menggosok kelopak matanya dan menghela napas dengan cara yang cukup luar biasa. 1 bulan kini telah bertambah. Api abu-abu akhirnya meredup, tergantung dengan tenang, memancarkan energi yang cukup hangat. Api pil komunikasi roh pada akhirnya kehabisan kekuatan di dalam dirinya. Sebelum Soyen sempat bersukacita, dia merasakan perubahan di dalam dirinya. Bahkan kali ini esensi, Dogi, kekuatan jiwanya meningkat, dan itu melonjak dengan pesat. Energi dari api abu-abu menyembur dari dalam pusat api, mengalir melalui meridian dan memenuhi seluruh tubuh dari seorang Soyen. Kemanapun energi abu-abu itu lewat, meridian yang rusak diperbaiki dengan cepat, mendapatkan kembali vitalitas dan membuat pandangan mata dari Soyen menjadi menajam. Itu benar-benar memancarkan cahaya yang luar biasa. Soyen merasakan Dogi di dalam tubuhnya telah mencapai sebuah terobosan. Energi langit dan bumi yang tidak terbatas mengalir melalui pintu masuk dari ruang batu ini, mendorong kekuatan api bawah tanah di dalam kolam batu yang kemudian mengalir ke dalam tubuh Soyen, membasuh seluruh tulang, meridian, memperkuat ototnya. Permukaan kulit dari Soyen bahkan bersinar dengan kilau di bawah cahaya api. Di dalam dantian Soyen sendiri, Doginya melonjak. Kabut abu-abu kekacauan berputar, misterius dan juga tidak jelas. Kekuatan yang dahsyat kini telah mampu dirasakan oleh seorang Soyen. Pada akhirnya Soyen pun telah mencapai tahap menengah bintang 3 Dodi. Gairah membara dalam pandangan mata Soyen, merasakan Dogi yang menakutkan dari dalam dirinya telah meluap. Setiap gerakan akan menghasilkan fluktuasi Dogi yang seolah-olah mampu menembus cakrawala, menenggelamkan bumi, mengeringkan sungai-sungai, dan juga menggetarkan gunung Tante Erni. Raungan panjang ke atas langit ini telah terdengar, merasa sangat nyaman di sekujur tubuh dari seorang Soyen. Yang tidak diduga adalah bahwa api pil komunikasi roh setelah membantu Soyen menembus ke tahap menengah bintang 3 Dodi, kekuatannya masih tidak terhenti. Aliran energi tanpa ujung ini terus mengalir keluar dari dalam dantiannya dan tampak tidak ada habisnya. Hal itu beredar ke seluruh tubuh dari Soyen lalu kembali masuk ke dalam dantiannya, membuat sebuah siklus yang berulang. Dengan setiap siklus, Dogi di dalam tubuh Soyen menjadi lebih padat. Meridian tubuhnya sedikit membesar, setiap inci dari kulitnya serta sel-sel di dalam tubuh Soyen kini telah langsung menyerap energi yang sangat kuat ini. Api pil komunikasi roh terus berputar-putar. Energi api abu-abu seperti tsunami Tante Erni berlapis-lapis dengan cepat memenuhi meridian milik Soyen dan seluruh ruang di dalam tubuhnya. Energi itu tampaknya tidak puas dengan ruang yang sempit ini di dalam tubuh Soyen. Rasa-rasanya ingin menerobos seluruh batasan dan juga membebaskan diri.
energi itu pun mengamuk tidak terkendali, bergabung dengan Doki untuk merobek setiap ruang yang berada di dalam dantian milik Xiaoyan. Akhirnya, aura Xiaoyan pun mulai mengeras dan itu terus meningkat. Doki menyatu dengan energi besar, bergegas menuju tahap akhir dari bintang 3 Dodi, mengirimkan fluktuasi luas seperti lautan. Gelombang demi gelombang berbenturan, ekspresi wajah Xiaoyan tampak serius. Dokinya yang tidak berujung pun meluap dan bermaksud menghancurkan seluruh rintangan serta batasan di dalam tubuh Xiaoyan ini. Energi yang sangat dahsyat saling terjalin satu sama lain. Daya tahan dari tingkat akhir bintang 3 Dodi tak mampu lagi bertahan. Sebuah celah di dalam tubuh Xiaoyan pun terbuka. Energi yang terkumpul di dalamnya akhirnya menemukan jalan keluar yang kemudian langsung menerobos batasan tersebut. Seperti sebuah aliran sungai yang sangat besar, Doki di dalam tubuh Xiaoyan pun meluap. Terobosan Xiaoyan ini bahkan menyebabkan perubahan dari langit dan bumi. Energi yang bergelombang mengalir masuk bertabrakan dan saling terkait dari atas cakrawala, menimbulkan ribuan gelombang menerjang ruang batu berwarna abu-abu hijau. Pintu masuk dari ruang batu ini cukup sempit dan sejumlah energi besar dari langit dan bumi telah berkumpul, membentuk sebuah pusaran yang langsung memenuhi seluruh ruang batu. Pusaran itu membawa angin yang kencang tanpa henti, menyapu magma api di bawah tanah. Energi putih pekat bercampur dengan bintik-bintik merah kini telah langsung dimunculkan. Semuanya melesat ke arah tubuh dari Xiaoyan yang sedang duduk bersila sambil memejamkan matanya di tengah-tengah ruang batu. Dan kemudian Xiaoyan pun membuka mata itu. Perlahan dia mengangkat kepalanya menerima segala sesuatu yang diberikan oleh langit dan bumi. Energi luar biasa menyelimuti tubuh dari Xiaoyan, menyatu ke setiap tubuhnya. Energi putih yang tidak terbatas menghantam setiap meridian dan kemudian membuat tubuh Xiaoyan bergetar, bahkan seluruh membran di luar meridiannya yang menghalangi perluasan dengan cepat hancur, lalu kemudian luluh lantah. Arus energi langit dan bumi memusnahkan seluruh perlawanan. Tidak ada yang bisa mencegahnya, membuat meridian dari seorang Xiaoyan meluas dan kemudian stabil. Doki yang tadinya seperti aliran kecil kini menjadi selebar sungai. Setiap tulang dari Xiaoyan pun ditempa menjadi lebih keras seperti kristal, dan setiap ototnya mengalami penguatan yang tangguh. Hal ini membuat Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang luar biasa. Setiap sel di dalam tubuhnya bahkan bersorak, menyerap energi yang diberikan oleh langit dan bumi. Setiap perubahan di dalam tubuh dari Xiaoyan seolah-olah hanya dengan Xiaoyan mengangkat tangan saja, ia bisa memanggil angin dan juga petir di langit untuk membuat bumi bergetar. Kekuatan semacam ini sungguh luar biasa. Xiaoyan dengan perasaan gembira, dia mengatakan, akhirnya aku mencapai tahap akhir bintang 3 Dodi. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya dan kemudian hatinya dipenuhi emosi yang tidak berujung atas perjalanan yang telah dia lalui. Kecepatan perkembangan dari Xiaoyan ini sangatlah luar biasa. Bakat dan juga pertemuan yang menguntungkan membuatnya bisa mencapai kekuatan tahap akhir bintang 3 Dodi hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat. Apabila orang biasa, mereka akan membutuhkan ribuan tahun untuk mencapai level kekuatan seperti ini. Seorang yang ditemui Xiaoyan sekarang adalah para elit di dalam benua Dodi, dan dia juga memikul tanggung jawab yang berat untuk menghidupkan kembali klan Xiao. Tekanan seperti ini terus-menerus mengingatkan Xiaoyan bahwa tingkat kekuatan yang dia miliki sekarang masih jauh dari kata cukup. Namun, apapun yang terjadi, melaju ke tahap akhir bintang 3 Dodi telah membawa Xiaoyan selangkah lebih dekat dengan yang lainnya. Xiaoyan dengan hati penuh gembira menatap energi langit dan bumi yang perlahan menghilang di dalam ruang batu ini. Xiaoyan kemudian melihat padam magma yang berada di dalam kolam batu yang masih bergejolak hingga sekarang. Karena penyerapan kekuatan api bumi, warna dari magma itu menjadi sangat redup, merasakan unsur api yang kaya serta energi langit dan bumi yang masih tersisa di dalam ruang batu ini. Xiaoyan tanpa ragu mengubah segelnya dan kemudian 3 api surgawi di dalam tubuhnya pun berputar-putar dengan cepat, menggunakan kekuatan jiwa sebagai pemandu dan juga Doki sebagai penolong. Ketiga api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan pun meresap
dan juga menyatu satu sama lain. Dengan memanfaatkan sisa energi dari langit dan bumi serta kekuatan api bumi yang masih belum sepenuhnya menghilang di dalam ruang batu ini, Souyen tidak melewatkan satu kesempatan pun menggabungkan 3 api surgawi. Dogi Souyen yang baru saja mencapai tahap akhir bintang 3 Dodi melonjak tanpa henti. Bahkan persepsi kekuatan jiwanya tampak lebih tajam dengan mantra api dan juga pengalaman dalam menggabungkan api surgawi serta dengan bantuan energi di dalam ruang batu. Penggabungan seperti ini menjadi jauh lebih mudah. Ketika energi yang ada di sekitarnya perlahan menghilang, sumber api bumi benar-benar kehilangan energi kehidupannya dan berubah menjadi genangan berwarna merah dan gelap setengah padat. Bahkan energi berwarna merah di dalam ruang ini berkelap-kelip di udara juga lenyap dan ruang batu menjadi sedikit redup. Mata Souyen bersinar dengan terang mengamati sekelompok api yang ada di dalam tubuhnya. Perpaduan api surgawi berwarna hijau gelap dan juga api berwarna abu-abu menyebabkan perubahan terhadap warna api surgawi milik Souyen yang baru, dan saat ini warnanya adalah abu-abu kebiruan. Souyen menjentikkan jarinya, api surgawi abu-abu biru segera muncul di hadapannya. Mengikuti kehendak dari Souyen, pancaran api itu langsung memenuhi seluruh ruang batu, menyebarkan kabut biru abu-abu secara bertahap langsung menebal dan mengaburkan pintu masuk ke ruangan yang jauh, membuat seluruh ruang batu berwarna abu-abu hijau. Ini telah menjadi seperti ruang mimpi berkabut yang sangat indah. Bahkan Souyen tak kuasa menahan diri untuk berseru, warna abu-abu biru benar-benar luar biasa. Souyen juga harus mengakui bahwa api berwarna abu-abu biru ini sangat dahsyat dan juga menakutkan. Kemanapun api itu lewat, tanah batu di dalam tempat ini yang pernah menyimpan api pil komunikasi roh selama bertahun-tahun tanpa kerusakan, kini langsung mengeluarkan kepulan asap biru, menyebarkan retakan yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan magma yang hampir kering di bawah kaki dari Souyen juga mengeluarkan asap panas yang menyesakkan. Meskipun api surgawi berwarna abu-abu biru memiliki kekuatan yang mengerikan, tapi kali ini membawa keterikatan dan juga keengganan menyelimuti seorang Souyen, membuatnya tampak halus dan luar biasa. Ruang hampa yang berada sekitar dari Souyen pun sedikit bergetar dan sesekali retakan muncul seolah tidak mampu menahan kekuatan api surgawi berwarna abu-abu biru yang menakutkan. Merasakan ketaatan dari api surgawi yang baru pada kehendaknya, Souyen pun tersenyum dan dia perlahan menarik kembali api surgawi itu ke dalam tubuhnya. Dengan sebuah pikiran, Souyen langsung mengeluarkan pedang berat kuno api surgawi yang kini telah muncul di tangannya. Api berwarna abu-abu biru juga muncul di jari dari Souyen, dan kemudian dia memasukkan api ini ke dalam pedang berat kuno api surgawi yang langsung menyebar dalam seketika. Warna api abu-abu biru semakin membara menyelimuti pedang berat kuno api surgawi yang terus mengalir, membuat suhu ruangan ini menjadi meningkat. Bahkan retakan yang ada di dinding juga semakin dalam. Pedang kuno api surgawi merupakan senjata kelas atas yang tampaknya memiliki sebuah kesadaran. Kekuatan yang tidak dijelaskan pun meluap seolah-olah melawan invasi dari api abu-abu biru. Namun di bawah penenangan dari kekuatan jiwa milik Souyen, pedang ini menjadi jauh lebih tenang dan menerima pembaptisan dari api abu-abu biru. Waktu pun terus berlalu. Di atas ruang batu, Zeni dan juga yang lainnya masih terdiam. Mereka berlatih dan juga saling berjaga satu sama lain. Di dalam ruang batu sendiri, Souyen terfokus mengendalikan kekuatan api barunya, dan pedang berat kuno api surgawi yang semula berwarna hitam kini telah langsung diselimuti kabut api berwarna abu-abu biru itu. Di bawah pancaran kekuatan api seperti ini, kecemerlangan dari pedang kuno api surgawi perlahan memudar, tapi auranya menjadi semakin kuat. Pada akhirnya api itu sendiri meresap seluruh bagian dari pedang kuno api surgawi dan perlahan merubah warnanya menjadi biru abu-abu transparan.
yang memancarkan kehangatan, memiliki keindahan tidak tertandingi, pada saat yang sama juga memiliki perasaan seolah-olah kekacauan sejati menyelimuti pedang berat ini. Di bawah penempaan dari Soyen, pedang kuno api surgawi kini telah langsung melepaskan kemewahannya. Soyen memegang pedang itu erat-erat, mengayunkan dengan ringan dan kemudian menggambar sesuatu di dinding yang ada di sebelahnya. Pedang ini sangatlah tumpul, namun kilatan cahaya yang dahsyat langsung keluar dan kemudian dengan mudah membelah dinding batu biru yang ada di sebelahnya, menciptakan lubang yang besar pada dinding itu. Sekarang, pedang kuno api surgawi milik Soyen kekuatannya luar biasa dahsyatnya, membuat Soyen sangat puas. Dan kemudian Soyen berkata, pasti semua orang sudah menunggu lama diriku. Aku penasaran apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Soyen langsung melompat dari dalam ruang batu dan tubuhnya kini telah lenyap. Di luar pintu masuk dari goa ruang batu, pakaian dari Zeni berkibar tertiup angin. Sambil menyaksikan perubahan bintang-bintang dan juga berlalunya waktu, ia tak bisa menahan rasa khawatirnya terhadap seorang Soyen. Sambil mendesah pelan, Zeni pun termenung dan kemudian dia mengalihkan pandangan dari arah langit, hendak menundukkan kepalanya untuk memeriksa keadaan Soyen di dalam ruang batu. Namun detik berikutnya sosok pemuda berbaju hitam telah muncul dari dalam ruang batu dan berdiri di hadapan Zeni. Hampir saja wajah dari keduanya bersentuhan. Soyen kemudian berbisik, "Kau sedang apa? Sampai melamun seperti ini?" Mendengarkan kata-kata dari Soyen membuat jantung Zeni berdebar dengan hebat. Dan kemudian wajah Zeni pun memerah. Ribuan kata yang selama ini ingin ia ucapkan pada Soyen sekarang terangkum dalam satu kalimat. Soyen, akhirnya kau keluar juga." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Petualangan apalagi yang akan dilakukan Soyen dan juga teman-temannya ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.